Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa kembali di praktikum dasar teknik kendali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten laboratorium teknik elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 1, yaitu mengenai sistem fungsi alih dan orde 1 pada sebuah sistem. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan modul pendahuluan ya. Jadi untuk pengenalan media pembelajaran, yaitu software MATLAB Mathworks. Nah, software ini nanti akan kita gunakan untuk beberapa modul ke depan. Kemudian juga ada modul Skillab ya. Sebetulnya sama saja semuanya untuk menampilkan citra gelombang pada percobaan yang akan kita lakukan. Nah, pada modul 1 ini sistem fungsi alih dan orde 1, nanti kita akan menjumpai sebuah sistem di mana sistem itu ditransfer. Nah, makanya dikatakan fungsi alih. Jadi yang mungkin awalnya keadaannya 1, nanti di akhir, di output dia akan berubah tergantung bagaimana proses yang akan dilakukan pada sistem tersebut gitu. Jadi prosesnya nanti banyak, ada beberapa jenisnya. Nah, secara sederhana sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Ya, secara umum seperti itu. Nah, nanti kita akan menjumpai banyak sistem di mana nanti ada pencuple, ada kemudian gangguan, ada galat, dan lain sebagainya. Nah, pada sistem fungsi alih ini dan orde 1, kita akan banyak membahas mengenai perubahan sistem dan pembentukan sistem. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan fungsi alih. Nah, fungsi alih atau juga dikenal dengan perbandingan kendali ya, itu adalah rasio antara keluaran suatu sistem ya terhadap masukannya. Jadi keluaran dibanding dengan masukannya, output dibanding dengan input. Nah, persamaan fungsinya seperti ini ya. Jadi transfer fungsinya itu sama dengan keluaran, atau di sini ada fungsi C ya, dibanding atau dibagi dengan input atau masuk gitu. Nah, jadi itu secara sederhana konsepnya seperti itu. Kemudian kita kenal ada di sini diagram blok. Ya, diagram blok itu menggambarkan model matematika dari sebuah sistem ya, dan komponen yang ada di dalamnya. Nah, digambarkannya sebagai berikut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara sederhana sistem itu ada 3 komponen utama. Pertama input, kedua proses, ketiga output. Nah, untuk gambar ini ada input A, kemudian masuk ke proses G, keluarannya B, output. G ini mungkin gain atau penguatan, atau bisa proses yang lain gitu. Sebagai contoh, ini adalah penguatan pada sinyal A ya, penggambaran dari masukan ya. Kemudian sinyal G itu adalah gain ya, atau penguatan atau prosesnya, kemudian B itu keluaran. Nah, diagram blok untuk fungsi alih itu banyak sekali, tapi kita akan mempelajari beberapa saja, karena yang lainnya bisa dikembangkan sendiri ketika teman-teman sudah mengetahui dasar dari fungsi alih gitu. Misalkan di diagram blok susunan seri
Nah, susunannya ada seperti ini. Jadi gen 1 kemudian dilanjutkan ke gen 2. Penguatannya ada 2 kali mungkin. Atau bisa penyusutan malah. Nah, gitu. Nah, secara sistem disederhanakan itu bisa dikali seperti ini. Nah, ini adalah susunan seri, kemudian ada susunan paralel seperti ini. Jadi G1 diparalel dengan G2. Nah, nanti secara sederhana hasilnya dijumlahkan. Kemudian ada sistem kendali loop tertutup. Nah, di sini ada pencuplian di sini. Ketika RS masuk ke gain, ya, gain masuk ke output dan HS. Nah, HS ini adalah pencuplikan, ya, pencuplikan untuk umpan balik, ya, umpan balik sinyal positif karena dia disumming atau ditambahkan untuk mengoreksi di akhir sini sehingga keluarannya sesuai dengan proses yang kita setting, gitu. Ada sistem kendali loop tertutup dengan gangguan. Nah, nanti di sini kita berikan sebuah galat, ya, atau gangguan noise nanti keluar di gelombangnya, sehingga kita akan mengamati bagaimana ketika sistem penguatan itu diberikan sinyal gangguan yang nanti jadinya seperti ini, ya, sederhananya. Ada bentuk kanonik sistem kendali umpan balik. Nah, konfigurasinya seperti ini, hampir sama. Jadi sistem kendali loop tertutup, ya, dengan gangguan disebut juga dengan kanonik dari suatu sistem kendali umpan balik, ya. Jadi seperti itu. Jadi hampir sama. Ini penjabaran yang lebih luas lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian ada sistem kendali umpan balik satuan. Ya, ini hanya satuan saja yang diumpan balikkan. Jadi hasil output yang ada dikeluarkan di gen 2 ini, keluarannya ya langsung dicuplek untuk umpan balik, langsung ditambahkan di input untuk masuk ke G2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi adalah sinyal fungsi alih. Kemudian di sini ada sistem orde 1, ya. Sistem orde 1 ini dia memiliki perpangkatan hanya 1, ya. Nanti di sini suatu sistemnya, suatu sinyalnya itu hanya pangkatnya, kalau yang TS ini, ya, konstanta waktunya itu maksimal 1. Ini kalau satu sistemnya. Tapi kalau hasilnya, kalau di hasilnya itu nanti bisa nanti di pangkat 2 atau di pangkat 3 bahkan. Nah, itu tergantung prosesnya, bagaimana nanti proses yang akan kita setting, gitu. Untuk penjelasan, ya, K itu sebagai nominator atau pembilang. Nah, K itu sama dengan penguatan total atau overall gain, gitu. Kemudian untuk yang bawah ini TS plus K, kalau TS itu adalah konstanta waktunya, time constant. Nah, sebagai penyebutnya ini TS plus K atau denominator kalau istilah sistemnya, gitu. Nah, kita akan belajar beberapa percobaan dari fungsi alih dan juga sistem orde 1 ini di software MATLAB Mathworks. Juga nanti kita akan menggunakan extension dari MATLAB Mathworks, yaitu Simulink, ya. Ya, ini adalah simulasi MATLAB Mathworks-nya. Nanti kemungkinan ada 3 percobaan yang akan kita lakukan. Oke, ini percobaan pertama. Percobaannya adalah sistem kendali simpel terbuka. Nah, nanti script ini, ya, script M file ini kita tulis pada
M file yang baru. Nah, nanti hasilnya kita lihat hasil sistemnya di command window gitu. Ya, kita coba dulu untuk MATLAB-nya. Nah, ini sudah saya buka MATLAB. Kita coba untuk percobaan pertama. Kita akan coba dulu praktikum DTK. Oke, di percobaan 1. Nah, ini skrip dari percobaan 1 ya, sudah muncul di sini. Nah, di sini kita akan belajar sebentar mengenai pemrogramannya. Jadi, dua fungsi ini ya, kalau sebelumnya teman-teman sudah tahu pada modul pengantar ya, fungsi ini nanti akan dijadikan sebuah sistem ya, satu sistem. Jadi sistem A, saya namai di sini adalah sistem A. Num ini adalah nomor buat pembilangnya, gitu. Atau numerator. Kemudian den A ini adalah denominator atau penyebutnya. Jadi nanti ini posisinya akan di bawah, gitu. Nah, kemudian ini adalah sistem yang berbeda. Kalau 6 yang ini ya, itu sebagai pembilangnya 6B ya, atau numerator B. Kemudian den B ini adalah penyebutnya atau denominator B. Nah, nanti teman-teman akan menjumpai kata-kata ini ya, numerator dan denominator itu pada Simulink gitu. Oke. Selanjutnya untuk baris kelima, di sini ada perangkaian sistem ini ya, dua sistem ini itu secara seri ya. Jadi ini num dan den ya, suatu sistem itu akan diserikan. Bagaimana penseriannya? Sistem 1 ya, sistem A diserikan dengan sistem B. Nah, jadi rangkaiannya nanti akan seri. Kemudian ini untuk menampilkan tanggapan sistem kendali umpan balik satuan, gitu. Ya, ini untuk menampilkan sistemnya, gitu. Oke, sekarang kita coba run, ya. Kita coba run, add path. Nah, jadi untuk keluaran untuk hasil akhirnya dari transfer function series ini ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah S plus 1 per 250 S kubik plus 125 S kuadrat ya. Jadi ini adalah tanggapan sistem seri ya, tanggapan sistem seri gitu. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya, hasil keluaran dari program yang sudah kita buat, di mana kita serikan sistem ini. Kemudian kita kembali lagi ke modul atau PPT tadi yang kita gunakan untuk pembelajaran, di mana hasilnya juga sama ya, untuk hasil keluaran dari transfer functionnya. Jadi S plus 1 ya per 250 S kubik plus 125 S kuadrat. Nah, ini hasil keluarannya gitu. Nah, nanti ya untuk percobaan masing-masing jangan lupa menggunakan variabel nim. Nah, itu jangan lupa, silakan dipahami ya. Kemudian untuk diagram blok Simulink ya, ini kita mempresentasikan untuk percobaan pertama sistem kendali simpel terbuka ya. Kalau kita bisa simulasikan, kita coba saja ya. Kita buka Simulink, sepertinya juga cukup lama ya kalau buka Simulink. Kita blank model saja. Kita coba function ya, function
yang ada di sistem ini ya, di script M-file, kita simulasikan menggunakan diagram blok pada Simulink gitu ya. Kita tunggu dulu untuk pemulaian Simulink. Ya baik, sekarang kita akan melakukan percobaan di MATLAB Simulink. Untuk percobaan pertama yaitu pada sistem kendali open loop ya, simpel terbuka ya. Nah, selanjutnya kita akan coba saja di sini untuk menggunakan step sebagai pembangkitan gelombang pulse ya, pulsa. Kemudian kita gunakan transfer fungsi, transfer FCN ini. Nah, ini disambung saja, terus kita buat lagi karena seri ya, transfer function ya, 2 di sini. Kemudian scope ya. Oke, ini scope. Oke, sudah terhubung. Katakanlah di sini saya berikan untuk sistem B, karena seri ya, dibalik-balik pun juga tetap sama ya. Sistem A, ini keluarannya scope. Oke, misal ya, kita ikuti dari script tadi, kita coba buat ya. Jadi ada numerator ya yang ada di atas, nilainya 1. Ini untuk yang B ya. Ini kan yang B, saya klik sistem B. Nah, kita lihat numerator dan denominator yang B, yang ini. Jadi di sini 1 spasi 1. Nah, notasinya seperti ini ya. Sama ini 1 sama 0,5. Gitu. Kita apply. Kemudian selanjutnya sistemnya yang ini 1 numeratornya, kemudian 250, kemudian spasi 0, spasi 0. Oke, kalau mau lihat sistemnya, nah ini ya, dibesarkan saja. Jadi sistem 00 itu dia berubah menjadi pangkat 2 gitu. Kalau kita ingin melihat gelombang ya yang ada di sini, kita klik run saja. Klik run, kita tunggu compilingnya, ini prosesnya ya. Ini juga prosesnya juga tergantung komputer masing-masing. Kalau misalkan memadai dan support, dia akan cepat responnya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah. Nah, sampai run-nya sudah keluaran lagi. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah keluaran gelombang dari sistem kendali simpel terbuka dengan fungsi sistem A dan sistem B ini. Nah, sinyalnya seperti ini. Paling tidak juga sama ya, sama seperti hasil keluaran gelombang atau scope di sini. Ya. Jadi ini hasil keluarannya. Ya. Oke, sudah nemu ya. Simulink sudah. Kemudian gelombangnya juga sudah ya. Sudah keluar. Nanti silakan ya dicoba ya. Untuk percobaannya menggunakan variabel nim. Jadi skripnya tetap sama, tapi untuk nilai dari nominatornya dia berbeda. Saya berikan perbedaan untuk nim ya. Jadi untuk A adalah digit kedua akhir nim ya, plus 2,5 gitu. Yang B itu digit paling akhir nim ya, plus 5,5. Nanti silakan dipahami ini, jangan sampai salah. Silakan dicoba masing-masing. Hanya ini saja yang diubah ya, A dan B. Selebihnya sama. Begitu. Nah, kalau misalkan bilangan realnya lebih dari 1 ya, nanti silakan
teman-teman pakai saja yang satu bilangan real paling akhir. Misalkan 10,5 jadinya 0,5, 12,5 ya 2,5 gitu untuk digit A dan B. Begitu. Oke, ini untuk percobaan 1 sudah cukup. Kemudian kita akan ke percobaan 2 ya. Sistem kendali umpan balik satuan. Ya, ini yang satuan. Nah, kalau tadi yang sistem kendali simpel terbuka yang diserikan. Nah, skripnya seperti ini, masih sama, tidak jauh berbeda untuk percobaannya. Hanya saja nanti di sini setelah diseri dia diklopkan. Klopkan ini artinya apa? Dia dicuplek untuk umpan balik, ya. Jadi di akhir dia akan diumpan balik. Mungkin saya lihatkan saja langsung untuk simulingnya. Nah, jadi gambaran sistemnya seperti ini. A dan B-nya ya adalah sebuah proses, kemudian di akhir itu diumpan balikkan ke input step. Nah, tapi dia sebagai minus gitu. Nah, di sini kan ada minusnya itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita buktikan saja, langsung coba ke MATLAB. Kita coba untuk program di percobaan 2 ya. Percobaan 2 ini, kemudian script, nanti silakan ditulis, diikuti masing-masing ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai sistemnya keluar. Oke, ini adalah percobaan kedua ya, script di percobaan kedua. Tambahannya ada di sini saja ya. Ini adalah rangkaian umpan baliknya. Dia mencuplek dari output di sistem paling akhir, dicuplek untuk dimasukkan ke input. Nah, coba kita run di editor, kemudian kita run add to path, kemudian kita lihat di command window-nya. Ini command window. Oke, command window-nya menunjukkan hasilnya adalah S plus 1 per 250 S kubik plus 125 S kuadrat plus S plus 1. Nah, sistemnya hasil akhirnya seperti ini. Begitu. Kemudian untuk percobaannya kita coba saja ya. Untuk sistem kendali di sistem ini kita kopikan saja teman-teman. Kopikan saja. Ya, kita tunggu dulu. Kita paste ya. Saya pakai short key, Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk mempastekan gitu. Ini sinyal B, B2 gitu katakanlah. Ini A-nya A2, stepnya step 2. Skop 3. Tambahannya di mana? Tambahannya ada di input. Inputnya ini kita tambahkan sum atau penjumlahan. Nah, sum ini adalah menjumlahkan dari satu wujud dengan wujud lainnya dengan keluarannya 1. Nah, yang sini kita buat minus. Jadi yang di akhir dicuplek kita buat minus. Jadi di sini list of sign-nya plus dan minus. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ke output ya, output di sistem A2 gitu. Nah, sekarang sudah sistemnya seperti ini. Kita run coba. Oke, sudah kita run. Kita lihat skopnya. Apa hasil dari sistemnya? Nah, hasil sistemnya seperti ini. Kita coba samakan. Nah, ini adalah hasil keluaran pada sistem kendali umpan balik satuan. Ya, sebetulnya serupa, tapi tidak sama. Kalau secara data dan secara besaran akurasi, gitu. Ya. Bentuknya seperti rem up seperti ini. Karena sistemnya sama ya. Prosesnya sama, kemudian bedanya hanya diumpan balikkan saja. Itu untuk percobaan kedua. Percobaan kedua masih sama ya. Nanti silakan menggunakan name ya, variabel A dan B
Nanti silakan dilihat setiap percobaan berbeda, tambahnya berapa ya. Jadi tiap teman-teman sekalian tidak sama nanti nilai A dan B-nya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke kendali simpel tertutup dengan umpan balik ya, atau ini bisa dinamakan orde 1 teman-teman. Jadi ini adalah orde 1 dari kendali simpel tertutup ya, kendali simpel tertutup gitu. Jadi ini hanya transfer functionnya. Mohon maaf, ini tidak pakai umpan balik ya, tidak pakai umpan balik. Ini hanya sistem satu loop saja ya. Jadi ini sistem orde 1 untuk percobaan 3 seperti itu. Script M-file-nya seperti ini ya. Langsung saja kita coba. Kita coba di editornya, editor dari MATLAB. Nah, ini adalah percobaan ketiga kita ya, yaitu sistem orde 1, di mana sistemnya hanya numerator dan denominator yang saya blok ini. Jadi 7 itu sebagai pembilangnya atau numerator atau yang di atas ya, kalau misalkan dalam pembagian. Nah, yang bawahnya adalah 2 dan 5. Nah, ini sebagai penyebutnya gitu. Untuk script yang paling atas ini close all, ini untuk menutup semua gambar. Nah, kalau kita misalkan mencoba MATLAB untuk keperluan yang lain, ternyata gambarnya masih terbuka gitu. Nah, ini untuk menutup semua dan membuka gambar yang ada di script ini saja gitu. Nah, tadi hasil fungsi dari ini ya, fungsi ini maksudnya, fungsi ini itu ditransfer dan disimpan pada variabel Siska seperti itu. Nah, kita akan membuat 3 tanggapan ya. Yang pertama ada tanggapan impuls ini. Yang kedua ada tanggapan step ini. Kemudian yang ketiga ada tanggapan rem ya. Nanti impuls, step, rem itu bentuknya seperti apa sih? Nah, kita akan run dulu dan nanti kita amati di command window transfer functionnya dari tiap-tiap sistem ini berapa gitu ya. Kita run, kita add to path. Oke, kita lihat dulu command window-nya. Oke, ini adalah command window. Jadi hasil akhirnya Siska sama dengan 7 per 2S plus 5. Ini hasilnya, ini hasil akhirnya. Nah, oke, seperti itu ya. Mungkin saya jelaskan juga untuk pemrogramannya. Ini impuls untuk memberikan tanggapan impuls pada variabel Siska yang tadi sudah ditransfer dari numerator dan denumerator ya, satu sistem lah intinya. Kemudian title ini untuk memberikan judul pada tanggapan atau respon gelombang yang nanti keluar pada bilah MATLAB-nya atau pada pop-up MATLAB-nya. Nah, figur itu untuk membuat atau menambah jendela gambar yang baru gitu. Ini untuk kemudian step ya, ini untuk menampilkan tanggapan step ya untuk variabel Siska. Nanti judulnya adalah tanggapan step ya yang ada di pop-up-nya. Ini untuk menampilkan bilah baru. Kemudian ini ada transfer function ya dari variabel S atau 2,5 ini ya. Ini di transfer function disimpan di variabel R, dan nanti Siska atau transfer function dari satu sistem ini N dan S, N per S ya, N per S itu dibagikan dengan R atau transfer dari fungsi S. Nanti judulnya tanggapan rem
Nah, ini sebetulnya rumus, teman-teman. Jadi ini ya, ini itu sebetulnya rumus. Ini sudah perintah ya, ini untuk perintah. Kemudian ini juga perintah, ini juga perintah ya, perintah untuk impulskan Siska. Nah, ini rumusnya. Ini juga perintah sebetulnya. Tapi secara sistemnya atau secara urutannya seperti ini. Gitu. Hasilnya 7/2S plus 5. Seperti itu. Ini percobaan ketiga untuk 7 ya, 7/2S plus 5 gitu. Ini mungkin saya ganti aja sistem orde 1. Oke, sistem orde 1 supaya lebih jelas. Kalau tadi ya, ini percobaan 2 itu fungsi alih, ini juga fungsi alih ya, sistem kendali terbuka, sistem kendali umpan balik satuan. Nah, itu kalau ini sistem orde 1. Ini masih sama ya, nanti diperhatikan untuk NIM-nya hanya berubah pada variabel ini. Kemudian kita akan coba ya, lihat hasil figur yang dikeluarkan oleh MATLAB ya. Sebetulnya tadi kalau teman-teman sudah run, tadi sudah keluar gelombangnya. Sudah keluar, ada 3 gelombangnya. Ini tanggapan untuk impuls ya. Ini impuls, kemudian ini untuk step, ini untuk rem. Nah, teman-teman bisa tahu ya, seperti ini gambarnya. Jadi impuls itu gelombangnya mendatar seperti ini ya, dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian step ya, dari bawah, dari 0 ya, titik 0, dia meranjak naik ke atas. Tapi ada rise time di sini, waktu pembangkitan gitu. Kalau rem dia akan lurus ya, terus lurus ya, sampai detik yang kita inginkan, yang kita sudah setting seperti itu. Nah, tanggapan impuls ini kita bisa lihat karakteristiknya. Misalkan seperti ini, ada sudah klik karakteristik, terus dicentang semua ya untuk peak response dan setting time-nya. Ini nanti kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian mohon maaf, klik kiri ya, klik kiri saja. Ini kalau tidak bisa kelihatan, kita besarkan saja. Kemudian ini juga klik kiri. Nah, ini amplitude dari puncak itu kelihatan, kemudian dalam waktu berapa juga kelihatan. Ini secara nilai. Kemudian di sini ada setting time ya. Setting time-nya ternyata waktu melandai, grafiknya itu pada waktu 1,56 detik. Gitu. Oke, untuk tanggapan step. Untuk tanggapan step, kita bisa lihat peak response, setting time, kemudian rise time, steady state ya. Juga ada di sini. Nah, ini bisa supaya kelihatan ya gelombangnya ya. Rise time ini adalah waktu pembangkitan ya, pembangkitan gelombangnya. Kemudian setting time ini ya, titik untuk melandainya, dia mulai landai. Kemudian final value-nya ini adalah nilai akhirnya, adalah 1,4 ya secara amplitudo. Nah, ini nilai paling akhir. Oke, sekarang ke rem. Kalau ke rem ini tidak cukup banyak variabel ya sepertinya, karena memang hanya satu gelombang yang lurus seperti ini. Di sini hanya ada rise time ya. Ini tertulisnya tak terhingga atau N/A gitu. Nah, 3 gelombang ini nanti silakan ya teman-teman amati, silakan nanti teman-teman pelajari ya, bagaimana karakteristik dari sistem orde 1 ya, sistem orde 1 ini gitu. Kemudian kita akan buat ya, selain di sini di MATLAB-nya itu sudah bisa menampilkan gelombang, kita akan coba di Simulink-nya.
Nanti gambarannya seperti ini, Simulink-nya. Nanti ini untuk tanggapan untuk sistem functionnya silakan disesuaikan dengan yang ada di sini, 7 kemudian 2 sama 5 dan lain sebagainya gitu. Oke, kita akan coba saja pada MATLAB. Sebelumnya ini ditutup dulu saja biar tidak membingungkan ya. Ini juga ditutup, kita buka MATLAB, kita open project baru. Saya sebetulnya sudah buat juga untuk projectnya. Nanti silakan untuk teman-teman membuat sendiri gitu. Oke, baik. Ini adalah percobaan ketiga yang ada di Simulink ya. Jadi kalau yang tadi ada di M-File, sekarang kita coba sistem orde 1 di Simulink. Tetap sama, kita akan mencoba 3 percobaan di dalam percobaan ketiga, yaitu yang pertama response step, kemudian rem respon, kemudian impulse respon. Nah, ini sistemnya tetap sama menggunakan yang ada di program yang sudah kita buat tadi. Jadi numeratornya 7, kemudian denominatornya 2 dan 5. Begini. Masih sama, sehingga nanti kita komparasikan apakah sama begitu tampilan gelombangnya. Sebelumnya untuk input ya disetting dulu. Kalau untuk step ya pastikan untuk step time-nya itu adalah 0, karena nanti kita akan mulai pada titik ke 0 ya, titik ke 0 terus naik gitu. Kemudian untuk rem, nah ini seharusnya juga 0 ya, tapi karena kalau 0 sudah saya coba ternyata responnya kurang begitu sensitif ya, sehingga slope-nya kita berikan 1 ya. Kalau untuk rem ya langsung dicari saja. Kemudian di sini ada impulse. Kalau impulse di sini adanya discrete, sehingga nanti keluaran gelombangnya itu dari titik 0 kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian melandai. Nah, seharusnya untuk impuls yang kita gunakan itu dari amplitude tinggi kemudian menuju ke rendah. Menuju ke rendah kita akan mengetahui bahwa itu adalah tanggapan impuls, begitu. Nah, kalau discrete nanti kita amati dari waktu ke detik ke 1 ya, yang sample time-nya 1 gitu. Oke, begitu ya. Jadi diatur dulu, kita run nunggu compiling ya. Compiling sudah selesai. Nah, kita lihat scope-nya, kita klik 2 kali, kita lihat respon step-nya. Nah, ternyata dia juga sama saja seperti yang ada di figur yang ada di M-File gitu. Jadi dari titik ke 0 ya menuju naik kemudian melandai sampai final value-nya 1,4 di sini. Begitu. 1,4 final value-nya. Oke, ini untuk step. Kemudian rem kita lihat. Nah, rem tadi kita sudah uji cobakan, run ya, kita runningkan, ternyata dia di detik ke 1 ya. Maka kita amatinya sama juga di detik ke 1 sini, kemudian kita lihat. Nah, dia lurus saja naik ya, seperti itu. Kita samakan di sini. Nah, kalau kita lihat ya dari detik ke 1 ya, detik ke 1 di sini, nah dia naik saja terus. Nah, anggap saja ini 0 gitu. Oke, kemudian yang terakhir discrete impulse ya. Discrete impulse, jangan lupa ya disetting dulu untuk datanya, kemudian dilihat outputnya. Nah, karena tadi kita setting pada sample time 1 ya,
maka kita amatinya juga pada detik ke-1 di sini. Ini anggap saja sini 0 karena kita mulainya 1. Nah, dia berjalan ya, bermulai dari amplitude tertinggi pada peak 6,6 sekian ya. Kemudian turun melandai sampai di final value-nya di 9. Karena ini mulainya dari 0 ya. 1 dibandingkan 0. Final value-nya 9, seperti itu. Nah, jadi sama saja ya gelombangnya. Sama saja begitu. Responnya sama saja. Nah, jadi ini tadi 3 percobaan ya. 3 percobaan yang sudah kita lakukan ya. Untuk percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Tuh, itu saja. Kemudian lanjut lagi ke PPT. Nah, ini hasilnya ya, tanggapan step, impuls, kemudian ramp ya. Sama saja seperti figur yang ada di M-file. Kita hanya membuktikan apakah keluaran dari gelombangnya itu sama gitu. Nah, ini diagram bloknya ya, untuk step, untuk ramp, untuk discrete. Sebetulnya sama ya. Hanya saja inputannya berbeda gitu. Oke, untuk lanjutnya kita akan memberikan tugas ya dari asisten. Tugas untuk modul 1 ada 2 tugasnya. Yang pertama, silakan tentukan, perbandingkan kendali sistem berikut. Nah, ini sistem umpan balik ya, yang ada di fungsi alih. Ada sistem 1, ada sistem 2 ya. Nah, jangan lupa nanti disimulasikan di Simulink, kemudian buatlah program M-file-nya. Jangan lupa ini umpan balik negatif ya. Juga jangan lupa variabel NIM-nya A, B, dan AB gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menentukan program sistem orde pertama dari sistem yang ada di bawah ini gitu. Ini ya, ada ganjil genap ya. Ini fungsi K ya, fungsi untuk sistem K. Nanti AB-nya ini juga variabel NIM. Kemudian untuk yang genap ini ya, 2 ini dikalikan dengan A, bukan ditempel ya gitu. Nanti silakan untuk sertakan program M-file-nya dan hasil gelombang dari tanggapan tersebut gitu. Untuk ini juga ya, yang nomor 1 silakan Simulink, hasil gelombang, program M-file, dan hasil sistemnya itu disertakan juga di poin tugas. Juga jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memberikan identitas, memberikan watermark gitu untuk identitas teman-teman gitu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format laporan. Ya, ini format laporannya sudah saya buat. Nanti silakan ya teman-teman lihat di kanal Schoology. Nah, ini untuk modul 1 ya, format laporannya. Modulnya modul 1. Kemudian silakan ditulis judulnya tadi, sistem fungsi alih dan sistem orde 1. Jangan lupa sertakan tanda tangan dan nama terang untuk tiap lembarnya ya gitu. Kemudian untuk bagian identitas, nama NIM kelas, tanggal praktikum, kemudian asisten kelas, jangan lupa ditulis semua. Kemudian poin A adalah tujuan berupa poin-poin. Kemudian B, alat dan bahan, silakan dituliskan alat dan bahan apa saja ya yang digunakan, kayak softwarenya, kayak butuh komputer. Kemudian juga sampai ke komponen ya, komponen pada Simulink tadi seperti butuh step, butuh RAM, butuh transfer function dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil percobaan
ada yang ini ya, yang pertama C1, sistem kendali simpel terbuka. Nanti silakan dilampirkan 4 parameter ini, ada script M-file, ada hasil sistem, ada diagram blok, ya, ada hasil keluaran gelombang. Tadi menyesuaikan dengan percobaan tadi. Nah, jangan lupa teman-teman, tadi variasi untuk variabelnya itu adalah name teman-teman sendiri untuk tiap-tiap percobaan. Ya, jangan sampai teman-teman tidak mengubah ini, karena nanti kalau tidak mengubah ya kami revisi gitu. Jadi tiap-tiap percobaan itu ada perbedaan antara numerator dan denumerator gitu. Yang kedua, untuk C2 sistem kendali umpan balik satuan. Ya, sama ya seperti yang pertama poinnya. Jangan lupa variabel NIM-nya ya itu diberikan ya supaya waktu koreksi itu asisten mudah untuk mengoreksinya. NIM-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Misalkan A 2 plus 2,5 sama dengan berapa? Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian ada sistem order 1. Ya, yang C3 pertama script M-file-nya jelas, kemudian hasil sistem sama saja ya seperti di atas. Kemudian ada hasil sistem yang figur. Kalau yang tadi dari command window, yang selanjutnya ada hasil sistem di figur gitu. Kemudian gambarnya nanti di figur ini ada 3 ya, 3 screenshot ya, 3 screenshot di figur ini hasilnya, hasil dari pengamatan gelombang step, rem, dan impuls. Nah, kemudian ada diagram blok Simulink juga ada 3, sehingga ada 3 screenshot. Hasil keluaran gelombang scope itu juga ada 3 yang tadi. Ini yang Simulink ya, kemudian ini yang scope, yang di Simulink, di scope-nya tapi itu. Nah, ini jangan lupa ya, silakan di screenshot dan diberi watermark berupa nama dan NIM yang jelas, namun tidak menutupi gambar sistem sehingga terlihat jelas ketika dikoreksi. Ya, kemudian di print out, ditempel. Begitu teman-teman. Jangan lupa. Oke, untuk tabel. Nah, tabel ini hanya untuk percobaan ketiga, sistem order 1. Ya. Jadi hanya untuk sistem order 1, lihatnya di mana? Di feature ini. Nah, jadi ini kan ada rise time, ada final value, ada setting time dan lain sebagainya, tiap-tiap tanggapan. Nanti silakan teman-teman tulis di sini. Besarannya berapa sih? Nah, kalau tidak ada misalkan untuk rise time ya, misalkan kalau di rem rise time kan tidak ada. Nah, kalau di rem kan tidak ada, ya sudah ditulis variabel seperti ini ya, diseret gitu aja. Gitu. Itu poin D untuk percobaan 3 saja. Gitu. Kemudian ada poin analisa. Ini juga 3 juga. Maksudnya 3 percobaan sistem kendali simpel terbuka, sistem kendali umpan balik satuan, juga sistem order 1. Nah, itu 3. Isi analisanya itu adalah percobaan mengenai sistem terkait dengan script, hasil transfer fungsi, diagram blok sistem, hasil keluaran gelombang pada sistem transfer, dan lain-lain ya, terkait pengamatan yang sudah dilakukan gitu. Kemudian tugas sudah ada ya tadi ya, sudah terlampir juga di PPT. Nanti silakan teman-teman lihat di Schoology. Kemudian untuk kesimpulan, simpulkan hasil percobaan modul 1 secara deskriptif ya, diingat-ingat bukan poin-poin ya, deskriptif dengan menjabarkan mengenai analisa 3 sistem yang sudah dipelajari tadi ya. Dan mohon nanti dijelaskannya secara runtut, jelas, dan penjabarannya sendiri, bukan penjabaran orang lain gitu. Oke, untuk catatan, format pengerjaan laporan sesuai peraturan praktikum yang sudah dijelaskan waktu briefing ya, mengenai formatnya, margin, kemudian bullet point yang dipakai itu mengikuti
format yang sudah dijelaskan pada briefing praktikum gitu. Nah, untuk yang diskologi sudah kami siapkan teman-teman. Untuk materinya nanti di-share waktu, hari yang sudah ditentukan dan jam yang sudah ditentukan. Di sini sudah lengkap, ada video ini ya yang teman-teman lihat. Nanti silakan diakses di sini. ACC-nya sudah dijelaskan juga waktu briefing praktikum. Begitu. Baik, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari semuanya bisa bermanfaat untuk kita pribadi, juga untuk khalayak umum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan juga secara penjelasan kalau misalkan rumit dipahami gitu. Selebihnya nanti silakan teman-teman bisa tanyakan waktu ACC laporan gitu. Dari saya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.